lose me. Oh, mungkin bisa perkenalan dulu nih Mas, namanya siapa? Asalnya dari mana, pekerjaannya apa, dan di mana tempat pekerjaannya? Oh ya, nama saya Dendi Fauzi, umur saya 42 tahun. Saya bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta atau disingkat BPBD DIY. Kalau kesibukan saya selain bekerja yang utama ya, itu saya ada usaha drone, sewa drone. BPBD atau panjangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta itu adalah satuan kerja dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Nah, sejak kapan Bapak bekerja di situ? Dan berapa Kalau lama? saya kerja di BPBD itu sejak tahun 2013. Nah, kalau di BPBD ini, Om ini sebagai apa di sana? Saya di BPBD DIY itu kontrak saya itu sebagai operator komputer. Kalau input data di BPBD DIY itu semuanya menggunakan aplikasi web. Untuk aplikasi di BPBD DIY itu diantaranya ada Sirup. Pertama, itu adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Yang kedua ada Pusdalop, yaitu adalah Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana atau disingkat dari PB. Nah, Pusdalop ini di sini udah sesuai dengan Peraturan BNPB nomor 4 tahun 2019. Sirup di sini itu sudah sejak tahun 2016. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan ini atau disingkat dengan Sirup, ini adalah aplikasi sistem informasi rencana umum pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan RUP, di mana RUP ini adalah kepanjangan dari Rencana Umum Pengadaan. Selain itu, Sirup juga bertujuan untuk mempermudah pihak PA atau KPA, di mana kepanjangannya adalah pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dalam mengumumkan RUP-nya. Yang ketiga adalah Sirup ini sebagai sarana layanan publik terkait RUP sehingga memudahkan masyarakat dalam mengakses secara langsung pengadaan barang atau jasa secara nasional. Di sini cara kerjanya kalau secara singkat dari awal ya. Jadi dari kepala bidang itu mengajukan kegiatan ke PA. Setelah PA menerima pengajuan kegiatan yang didasari oleh KAK atau kerangka acuan kerja, maka diajukan lagi ke DPRD. Setelah DPRD itu menyetujui atau tidak disetujui, nanti kembali lagi ke PA atau pengguna anggaran. Nah, setelah disetujui, misalnya disetujui ini ya, kembali ke PA atau pengguna anggaran tadi, maka harus sudah diinput ke web inaprop.lkpp.go.id/sirup ini sebelum akhir Januari setiap tahunnya. Nah, setelah diinput ke dalam web itu, di situ kan ada informasi banyak sekali. Ada nama pekerjaan, ada nilai pekerjaan, rupiahnya berapa, terus ada kode rekening, ada kode kegiatan, dan ada jangka waktu pelaksanaannya. Nah, setelah diinput itu semua, data-datanya ada semua, baru nanti oleh PA itu diumumkan lewat SPSI. Nah, dari SPSI ini sendiri nanti berguna bagi para penyedia itu di sini pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu ada perusahaan-perusahaan yang bersedia mengerjakan pekerjaan itu tadi semua secara lelang. Jadi masyarakat umum juga bisa memantau dari situ, bisa mengetahui pekerjaan. Oh, misalnya aja di BPBD ini ada pekerjaan pengadaan tenda darurat atau ada pengadaan rambu darurat. Nah, di situ nanti masuk semua perusahaan-perusahaan itu mendaftar semua di SPSI tadi itu. Nah, setelah daftar nanti dia melakukan penawaran. Setelah di situ dia melakukan penawaran, maka dia di situ diambil mana yang paling rendah dan mana kualifikasinya yang paling baik. Nah, setelah didapat kualifikasi yang baik, perusahaannya yang baik, ya termasuk di situ ada pajaknya jalan,
kan ada ya perusahaan-perusahaan itu yang nggak ada pajaknya juga, dan juga perusahaannya terdaftar pakai NIB sekarang. Nah itu maka dinyatakan sebagai pemenang. Tapi sebelumnya kan dari pihak perusahaan tadi kan udah mendaftar nih, di situ ada banyak sekali dokumen-dokumen yang dimasukkan. Nah setelah dia dinyatakan pemenang, maka dia harus menandatangani kontrak dengan PA yang sekarang bisa diusahakan secara online juga tanda tangannya itu. Nah tanda tangannya itu nanti kalau mau udah kontrak secara online, nanti baru dari pihak perusahaan bisa mengerjakan pekerjaan itu. Nah di mana tahap-tahap tadi itu semuanya tercantum dalam web aplikasi tadi. Jadi kalau misalkan ada sudah sampai tahap lelang misalkan, nah itu nanti ada tandanya, oh sudah melewati tanda lelang, oh ini sudah sampai tahap pemenang, itu ada. Jadi nggak tiap hari diupdate, tapi di mana titik-titik poin tertentu harus diupdate. Seperti tadi yang saya bilang, sudah masuk lelang, sudah tahap penawaran, sudah tahap pemenang, dan sudah tahap kontrak, seperti itu. Untuk outputnya sendiri di sini adalah mengenai pekerjaan itu akan dilelangkan secara swakelola atau penyedia. Nah, di mana swakelola ini adalah dikerjakan oleh SKPD itu sendiri atau secara mandiri, dan juga apabila dengan cara penyedia itu maka akan dilelangkan secara umum melalui website inaprop.lkpp.go.id/sirup. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bisa memantau secara online masing-masing pekerjaan yang ada di sirup itu sudah sejauh mana. Apakah masih dalam tahap pelelangan evaluasi atau sudah dalam tahap pelaksanaan pekerjaan atau sudah melewati SPK atau surat perjanjian kerja. Nah, untuk manfaat tadi ya, manfaat itu dari sini adalah kami selaku SKPD itu sangat terbantu sekali, karena sebelum ada aplikasi ini itu dulu waktu penawaran itu para penyedia itu harus mengantar langsung. Jadi harus mengantar langsung dokumen-dokumen yang begitu tebalnya, sebegitu banyaknya itu ke SPSI atau ke LKPP. Nih dokumen saya sekian banyaknya. Nah, tapi sekarang nggak usah. Sekarang hanya lewat web sendiri itu tadi diupload dengan format PDF. Nah, format PDF tadi yang diupload juga ada batasannya, tidak boleh lebih dari sekian megabyte, saya lupa itu. Ada juga batasannya. Ya, dari situ kami memperoleh manfaatnya, itu yang pertama. Terus yang kedua di sini kami merasa terbantu secara cepat ya. Kalau dulu kan bisa ini dari perusahaan yang dari luar pulau itu masuk ke Jogja itu harus perjalanan kan lama. Kalau sekarang enggak, lewat internet sudah bisa, daftar di LKPP sudah bisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, manfaatnya adalah kita bisa memantau dari progres pekerjaan-pekerjaan itu tadi semuanya, mulai dari pekerjaan di bidang darurat, pekerjaan di bidang PK, pekerjaan di bidang RR, pekerjaan di bidang logistik, semuanya bisa terpantau secara online. Jadi kalau dulu kan kita tidak bisa nih memantau pekerjaan ini sampai mana nih pekerjaan yang pengadaan ini. Nah, kalau sekarang kita tinggal bisa lewat HP, kita klik web itu, oh ternyata pekerjaannya sudah sampai dengan lelang, oh pekerjaannya sudah sampai dengan kontrak, seperti itu. Iya, betul, karena teknologi informasi dari produk LKPP ini sangat membantu sekali. Kemungkinan kalau masukan dari saya itu besok mungkin diadakan semacam notifikasi. Jadi dari ponsel pengguna anggaran itu nanti ada notifikasi, oh notifikasinya sudah masuk, ini ternyata sudah sampai pekerjaan di kontrak, misalnya seperti itu. Kalau sekarang belum ada notifikasinya, itu kedepannya ada. Jadi harapan kami untuk teknologi lainnya di bidang website ya, saya harapkan di sini mungkin dari
hasil-hasil pekerjaan dari penyedia atau produk dari penyedia tadi itu bisa diakses oleh masyarakat umum. Contohnya kemarin itu ada pekerjaan kajian mitigasi bencana pada bangunan cagar budaya. Nah, di situ kan ada hasilnya dari hasil kajian itu. Contohnya aja ada hasil bahwa bangunan cagar budaya keraton itu tingkat kerentanannya terhadap menghadapi bencana gempa itu nilainya sekian persen. Nah, terus ada juga bangunan dari Panggung Krapyak misalkan aja. Panggung Krapyak itu ternyata kerentanannya terhadap menghadapi bencana gempa itu sekian persen. Jadi masyarakat tahu persis, oh ternyata hasilnya dari pekerjaan ini sangat bermanfaat juga, seperti itu.